Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 2 pelajar SMK tewas di tempat akibat tertimpa badan truk kontainer yang terguling di Jalan Lingkar Salatiga. Identitas 4 penembak istri anggota TNI di kota Semarang mulai dikenali. Kini tim gabungan memburu dalang yang memberi order untuk membunuh korban. Tarian Gedruk kolosal, potensi seni budaya asli dari Jatinom, Kabupaten Klaten. Kita ke informasi pertama, 2 pelajar SMK tewas mengenaskan tertimpa truk kontainer di Jalan Lingkar, Kota Salatiga. Diduga kecelakaan terjadi akibat rem truk tidak berfungsi saat melintasi jalan menurun hingga menabrak pohon dan terguling lalu menimpa kedua korban. Akibat menghantam pohon, truk kontainer bermuatan jagung ini terguling di Jalan Lingkar Salatiga Rabu sore. Naas kecelakaan maut ini mengakibatkan 2 siswa SMK, Ahmad Jaki Herdiana Putra dan Linda Azahra, tewas seketika karena tertimpa badan kontainer. Kondisi motor korban pun ringsek tak berbentuk. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi saat truk dari arah Solo menuju Semarang melintasi perempatan lampu merah jalan menurun di desa Kecandran, Sidomukti. Tiba-tiba truk oleng sehingga langsung menghantam pohon lalu terguling. Las di saat yang bersamaan 2 korban yang berboncengan sepeda motor tidak bisa menghindar sehingga tertimpa truk. Kemudian ada suara gebiak gitu, kita tengok ternyata ada kontainer oleng gitu ya. Dan kemudian kita langsung ke TKP, kita cek sopirnya, dan masih hidup, masih selamat, sehat sopirnya. Nah kebetulan terus kita tengok ke belakang, ya, ternyata ada korban 2 meninggal, cowok sama cewek. Itu anak Tuntang, Kelurahan Tuntang, itu dia siswa SMK Negeri 2, Salatiga. Korban naik apa itu, Pak? Oh, naik motor. Naik motor? Iya. Kecelakaan juga menyebabkan arus lalu lintas arah Semarang macet karena jalan ditutup. Satlantas Polres Salatiga langsung mengidentifikasi korban dan mengolah tempat kejadian perkara. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil olah TKP, kecelakaan diduga akibat rem truk kontainer tidak berfungsi. Dari arah Tingkir menuju Blotongan, muatan jagung, kemudian sesampainya di turunan JLS setelah Simpang 4 Kobulrejo mengalami gangguan fungsi rem. Kemudian sopir sudah melakukan upaya semaksimal mungkin, namun sampai di TKP karena di depan ada Simpang 4 Aulia sehingga inisiatif untuk membanting setir ke kiri. Nah, setelah itu truk menabrak pohon. Setelah pohon itu tumbang, ternyata di belakangnya searah ada sepeda motor yang dikendari oleh 2 pelajar. Sehingga akibat pohon yang tumbang itu mengenai 2 pelajar itu. Sopir truk hanya menderita luka ringan sehingga diamankan ke Polres Salatiga. Sementara jasad kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga untuk divisum. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Masih terkait kecelakaan akibat rem blong, sebuah dam truk menabrak rambu dan pelindung palang pintu perlintasan kereta api Purwokerto di Kabupaten Banyumas. Akibat dihantam truk, rambu dan palang pintu perlintasan kereta api rusak berat sehingga membahayakan warga yang hendak melintas. Sinyal palang pintu rusak sehingga warga berhati-hati saat melewati perlintasan. Petugas PT KAI segera memperbaiki palang pintu sehingga bisa berfungsi kembali. Kecelakaan terjadi akibat rem truk tidak berfungsi saat melewati jalan menurun sehingga menabrak rambu dan palang pintu perlintasan. Beruntung tidak jatuh korban jiwa. Lebih lanjut. Pembunuhan perempuan lanjut usia yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di bawah jembatan desa Kumejing, Batang akhirnya terungkap. Polisi menangkap pelaku yang tak lain adalah tetangga korban. Pelaku mengaku kesal lantaran dimaki korban. Kurang dari sepekan, polisi mengungkap kasus pembunuhan Waryana,
perempuan berusia 71 tahun. Kasus ini menyedot perhatian publik karena jasad ditemukan terbungkus karung di bawah jembatan di Desa Kumenjing di Kecamatan Subah, Batang, pekan lalu. Pembunuh korban ternyata tetangga dekatnya, yakni Kasari, berusia 33 tahun. Pembunuhan pun dipicu masalah sepele hanya karena tersangka kesal antara korban menolak saat dilarang memungut daun cengkeh kering di belakang rumahnya. Saya tegur malah ngata-ngatain. Tegur kenapa? Tegur yang bagaimana? Mbak, jangan buang sampahnya di situ. Kalau ambil daun aja, sampahnya jangan dibuangi. Si mbahnya nggak terima. Terus? Apakah dengan hanya kata-kata semacam itu langsung ada upaya ingin membunuh? Enggak, Pak. Tapi karena tersulut emosi, jadi saya langsung aja refleks pukul. Ngincar perhiasan korban juga nggak, Mas? Enggak, Pak. Nggak ada rencana itu? Enggak ada rencana. Kenal dengan korban enggak? Kenal. Saudara bukan? Bukan. Bukan. Tetangga? Tetangga. Sering. Tersangka tidak menduga pukulannya bisa mematikan korban. Ia pun bingung dan akhirnya membungkus jasad korban dengan karung lalu dibuang ke kolong jembatan. Pelaku juga sempat melucuti perhiasan korban. Dan kemudian tersangka mengecek bahwa apakah nadinya masih ada, dan seketika itu berdasarkan keterangan tersangka nadinya sudah tidak ada. Dan seketika itu beberapa detik bingung, kemudian berpikir, kemudian mengambil sesuatu dari sekitar rumahnya berupa karung, tali rafia, kemudian beberapa hal yang menjadi barang bukti kami, dan setelah itu kemudian tersangka memasukkan korban ke dalam karung sendiri, tidak dibantu dengan siapapun. Identitas Kasari terbongkar atas petunjuk kamera pengawas yang merekam saat pelaku membawa jasad korban dengan sepeda motor. Polisi menembak kaki tersangka karena berusaha melawan saat diminta menunjukkan barang bukti di rumahnya. Polisi menyita perhiasan korban dan motor yang dipakai membawa jasad korban. Jasad Nenek Waryanah ditemukan terbungkus karung di bawah jembatan di Desa Kumenjing, Batang, Kamis pekan lalu. Kondisi jasad mulai membusuk. Tanda bekas kekerasan ditemukan pada bagian wajah sehingga sejak awal diduga kuat mayat ini korban pembunuhan. Pencur Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. Tim gabungan Polri TNI terus mengusut kasus penembakan istri anggota TNI di Kota Semarang. Keempat pelaku telah diidentifikasi, tim juga terus menyelidiki dalang yang sengaja memberikan order kepada pelaku untuk membunuh korban. Teka-teki siapa empat pelaku yang menembak istri anggota TNI, Rina Wulandari, di Jalan Cemara, Kota Semarang, perlahan mulai terkuak. Berdasarkan analisa kamera pengawas dan keterangan saksi, tim gabungan telah mengidentifikasi empat pelaku dan motor yang mereka gunakan. Diduga kuat mereka adalah warga sipil bayaran yang diorder seseorang untuk membunuh korban. Dugaan warga sipil muncul karena pelaku 2 kali menembak korban dan hanya 1 peluru yang mengenai korban. Karena itu tim gabungan juga menyelidiki dalang pembunuhan. Untuk menjamin keselamatan korban dan anaknya, pihak TNI menjaga ketat korban yang masih dirawat di rumah sakit dan memindahkan tempat tinggal anak korban. Sejujurnya identitas pelaku sudah diketahui. Mendalami dan mencari kemungkinan orang yang mengorder siapa pelaku ini atau yang menyuruh melakukan atau otaknya lah kira-kira begitu. Nah, pagi ini kita khusus membicarakan soal pelaku. Kita membuat piket untuk menjaga korban, sehingga kita jamin keamanannya selama di rumah sakit. Di rumah keluarga juga ada untuk anak-anaknya juga. Untuk anak-anak dan keluarga sudah kita pindahkan kan untuk rumah pribadi yang di Jalan Cemara, itu sudah dipindahkan di asrama Yonagando 15. Masyarakat juga diimbau untuk melapor jika menemukan pelaku yang ciri-cirinya terlihat dari rekaman kamera pengawas. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Kita ke informasi selanjutnya, sebuah sekolah dasar negeri di Klaten dibobol maling sehingga sejumlah komputer dan proyektor raib dengan nilai kerugian sekitar 20 juta rupiah. Pencuri masuk dengan membobol pintu belakang sekolah SD Negeri 2 Lumbung Kerep, Wonosari, Klaten. Pelaku menggasak proyektor, komputer dan uang tunai Rp200.000. Kasus ini pertama kali diketahui penjaga sekolah bernama Surono.
ia mendapati ruangan berantakan dan pintu bagian belakang jebol. Pihak sekolah telah melaporkan kasus ini ke aparat kepolisian dan berharap pelaku segera dibekuk. Masih dari Klaten, kotak infak berisi uang sekitar 5 juta rupiah milik Masjid Nurul Huda di daerah Kemalang dicuri maling. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku telah menyiapkan diri dengan membawa tas. Setelah situasi dirasa aman, pelaku membobol kotak amal dan membawa kabur uang sekitar 5 juta rupiah. Takmir Masjid Sri Suharyani mengatakan peristiwa itu terjadi pada 11 Juni lalu dan telah dilaporkan ke pihak kepolisian, namun hingga kini pelaku belum ditangkap. Puluhan orang berdemo di kantor Bupati dan DPRD Pati. Mereka menuntut diungkapnya dugaan kecurangan tes perangkat desa yang digelar pada April lalu. Dugaan kecurangan dalam tes perangkat desa disuarakan oleh massa yang mengatasnamakan kelompoknya sebagai calon perangkat desa gagal atau capraga. Mereka meminta Bupati Pati bertanggung jawab atas hasil tes perangkat desa yang diduga dimanipulasi sejumlah pihak. Tes dengan sistem komputer itu dinilai telah diatur sedemikian rupa. Mereka juga menduga adanya pungutan tarif untuk menduduki sejumlah jabatan desa. Seperti untuk menjadi sekretaris desa dipatok harga 1 miliar rupiah, kepala dusun senilai 750 juta rupiah, sedangkan KUR dan KASI dipatok 500 juta rupiah. Sebelumnya, massa ini telah melakukan audiensi dengan DPRD Pati tetapi tak menemukan solusi. Pihaknya meminta kepolisian mengusut dugaan kecurangan tersebut. Apakah hanya sekedar